Selamat berjumpa kembali di channel Melaku-Melaku and Free, spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Tim Melaku-Melaku and Free mencoba mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduknya adalah 97.312 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2023. Dengan mata pencaharian penduduknya di sektor perikanan, petani kopra, cengkeh, dan pala. Kita bisa melihat wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dari peta berikut. Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kepulauan terluar paling utara yang berbatasan dengan Filipina dan Samudra Pasifik. Hari ini, saya akan mencoba menyusuri jalan lintas Melongwane menuju Kecamatan Beo yang berada di sebelah utara Kabupaten Kepulauan Talaud. Melongwane adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaud. Perjalanan kali ini akan ditempuh sepanjang 35 km dalam waktu 51 menit dengan kendaraan bermotor roda 2. Ini adalah Pak Adnes, sudah siap dengan jaket kulit hitamnya, dan saya duduk di belakang Pak Adnes yang akan mengendarai sepeda motornya. Dan hari ini sangat terhormat sekali bisa diantar oleh Bapak Adnes selaku Kabid dari kantor dinas Tikpora Kabupaten Kepulauan Talaud. Melongwane dan Beo sendiri berada di satu pulau, yaitu Pulau Karakelong. Yuk, langsung saja kita ikuti perjalanannya. Bapak Adnes. Bapak Adnes ini adalah Kabid Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ini jalannya nih, jalan di Kepulauan Talaud seperti ini. Kita akan jalan ke Beo, sekaligus jalan-jalan. Oke, simak terus perjalanan gua di Melongwane, Mangir Talaud, Kepulauan Kabupaten Talaud. Nah, di awal-awal perjalanan, kita sudah disuguhi pemandangan laut dan pantai dengan pasir putihnya. Karena memang akses jalan ke Kecamatan Beo berada di tepi pantai. Jadi, sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan dengan pemandangan indah ini. Selain pantai, pohon-pohon kelapa juga pohon-pohon lainnya yang menghijau akan menemani perjalanan kami. Pak Adnes yang mengantar saya jalan-jalan mulai bercerita bahwa untuk memutari Pulau Karakelong dari titik awal Melongwane dan kembali lagi ke Melongwane membutuhkan waktu 8 jam. Sedangkan jika kalian ingin berjalan kaki, maka waktu yang kalian butuhkan adalah 2 hari. Pak Adnes sudah mencobanya pada saat beliau masih sekolah dulu. Keren kan? Mau mencoba? Seperti kebanyakan penduduk Kepulauan Talaud yang memiliki kebun, Pak Adnes pun sudah berinvestasi dengan kebun yang dimilikinya di Desa Ambela, Melongwane Timur. Pohon kelapa bisa kita lihat mendominasi sepanjang jalan. Pohon kelapa menjadi komoditas Kabupaten Kepulauan Talaud. Buahnya diolah menjadi kopra, yaitu minyak kelapa nabati. Selain kelapa, sepanjang perjalanan ini kita akan melihat tanaman cengkeh dan tanaman pala. Kedua tumbuhan ini pun menjadi sektor pertanian yang menjadi komoditas Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, tanaman pisang juga banyak ditemui di sini dan benar-benar dimanfaatkan buahnya sebagai camilan pisang goreng dan stik pisang di kedai-kedai yang ada di Kepulauan Talaud. Berdasarkan data geografisnya, sebagai kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, maka transportasi yang paling penting di Kabupaten Talaud adalah kapal laut atau kapal motor. Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri memiliki 3 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Lirung di Pulau Saribabu, Pelabuhan Melongwane dan Beo di Pulau Karakelong. Jadwal kapal yang berlabuh di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 3 jadwal keberangkatan dan kedatangan dari Manado dalam 1 minggu.
Transportasi kapal tersebut mengangkut penumpang, hasil bumi, dan kebutuhan pokok dari Manado dan sebaliknya dari Kabupaten Talaud ke Manado. Selain kapal motor, transportasi antar pulau juga menggunakan speedboat. Sedangkan untuk pengangkutan mobil dan kendaraan-kendaraan konstruksi dan bangunan, maka transportasi feri atau tol laut juga tersedia di sini. Di samping kiri jalan adalah PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kabupaten Kepulauan Talaud yang masih dalam progres pembangunan. PLTU ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tahun 2021. PLTU ini akan menjadi pemasok listrik terbesar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara ini kebutuhan listrik dipenuhi dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak. Kabupaten Kepulauan Talaud berdiri resmi pada tanggal 2 Juli 2002. Pada saat itu, Bupati yang menjabat adalah Dr. Andes F. Tumimbang. Luas lautan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 37.800 km persegi, sedangkan daratannya adalah 1.251,02 km persegi. Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 5 wilayah kepulauan, yaitu Pulau Karakelong sebagai ibu kota kabupaten, Pulau Saribabu, dan Pulau Kabaruan. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa. Selain pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat Bandar Udara Melongwane di Pulau Karakelong dan Bandar Udara Miangas, yang merupakan bandara baru di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pak Adnes yang sejak tadi mengendarai sepeda motornya kembali bercerita bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud pada zaman dahulu kala menguburkan jenazah penduduknya di sebuah gua batu yang berada di pantai-pantai pulau. Sepanjang perjalanan, saya masih dibuat takjub dengan hamparan lautnya yang indah dengan pantai berpasir putih. Namun, potensi wisata laut dari Kabupaten Kepulauan Talaud tak menjadi primadona utama. Salah satunya adalah objek wisata Pantai Mangaramba Beach di timur Pulau Karakelong. Namun, pemerintah daerah tetap menitikberatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai komoditi utama dan mata pencaharian penduduknya, selain dari kopra, cengkeh, dan buah pala. Udara sejuk yang saya rasakan menjadi bukti bahwa udara di Kabupaten Kepulauan Talaud nol polusi karena kondisi alamnya yang masih 100% terjaga. Pemandangan anjing yang berjemur di tengah jalan menjadi hal menarik untuk saya. Hal ini menjadi perhatian pengguna jalan agar selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya sehingga tidak menabrak anjing yang sedang santai menikmati harinya.
Meskipun hanya pepohonan hijau yang tersaji sepanjang perjalanan, namun saya tidak merasa bosan karena sejuknya udara dan asrinya alam Talaut membuat saya merasakan ketenangan dan kedamaian. Kami melewati sebuah desa yang sedang dibangun badan jalannya agar median jalan lebih lebar. Hal ini adalah bukti bahwa pembangunan terus berjalan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Birunya laut, hijaunya pepohonan, dan megahnya langit biru membuat kami sadar akan anugerah terbesar yang diberikan olehnya bagi kami yang bangga dengan Nusantara tercinta. Ini adalah kendaraan yang memasuki SPBU untuk mengisi bahan bakar. Di balik pepohonan yang rindang membuat SPBU ini tidak terlihat, menjadi satu-satunya SPBU yang menyatu dengan alam. Kami mendapati pantai yang indah menjelang masuk Kecamatan Beo. Namun sayang, seperti yang diungkap oleh Pak Adnes, bahwa fasilitas kedai-kedai makanan dan spot-spot foto di pantai ini terbengkalai dan sudah lama tidak berfungsi seperti sedia kala. Berbeda seperti tahun-tahun yang lalu, di mana geliat pariwisata masih terlihat. Jembatan ini adalah tanda bahwa kami sudah memasuki Kecamatan Beo, yang merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kecamatan Beo adalah kecamatan paling ramai. Aktivitas perekonomiannya lebih terasa sibuk dibandingkan Melonguane sebagai ibu kota kabupaten. Hal ini dikarenakan Melonguane dulunya hanya sebuah desa kecil, karena wilayahnya yang lebih strategis dengan pulau-pulau lain dan lebih dekat dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, membuat Melonguane dipilih sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini adalah aktivitas perekonomian di sebuah pasar di Kecamatan Beo. Terlihat juga banyaknya sarana transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian untuk menopang distribusi bahan pokok yang diangkut oleh kapal-kapal motor yang berlabuh di Pelabuhan Beo dari daerah-daerah kepulauan sekitarnya dan pasokan bahan pokok dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Angkutan massal pun terlihat memiliki peran penting sebagai pendukung mobilitas warganya yang ingin bepergian di daerah-daerah sekitar Kecamatan Beo.
Perjalanan di Kabupaten Kepulauan Talaut akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup saya. Keindahan alamnya semakin membuat saya selalu bersyukur akan anugerah yang diberikannya dan membuat kami bangga memiliki Nusantara tercinta. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya. Terima kasih untuk keindahan alam yang engkau berikan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mudah-mudahan kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Adnes yang sudah mengantar saya menyusuri Kabupaten Kepulauan Talaut menikmati keindahannya.